Saudara bayangkan ya. Bayangkan sorga terhadap apa? Terhadap peristiwa yang luar biasa. Itu kan peristiwa luar biasa, saudara. Toh, ketika Yesus dilahirkan di bumi. Dan ternyata cara Tuhan memilih cara yang ya saudara toh. Kan kalau masa kini ya, apalagi kalau itu anak raja, aduh. Mulai dari apa? Dia dikandung, odo, coba. Saudara kalau lihat toh, coba lihat kalau putri raja itu mengandung. Aduh. Itu semua diumumkan toh. Kenapa dia sementara ini? So mengandung dia semua bulan pertama, semua 1 bulan itu diumumkan saudara toh. Satu dunia mesti tahu. Oh. Dulu saudara tahu waktu saya masih aktif di FB toh, ada saudara orang-orang terkenal yang apa? Akun mereka itu ya saya ikuti. Aduh, saudara. Jadi mulai dari dia apa? DP istri hamil kalau tidak salah itu anak kedua. Itu orang yang kasih komen. Oh Tuhan, saya minta waktu itu. Minta belasan ribu, puluhan ribu komentar. Tuh. Saya sampai berpikir begini. Saya maksudnya suka sekali baca komen loh. Cek maksudnya dalam hati begini. Bayangkan ini orang dapat komen ada yang panjang-panjang. Aduh, kayaknya dipikirkan baik-baik itu dia kalimat. Oh, saya sampai berpikir begini. Kira-kira orang ada waktu bikin komentar ini menurut mereka. Apa pemilik akun ini baca atau enggak dalam komen? No, hampir hari-hari dia bikin apa? Ada aja beritanya. Tuh. Jadi tuh komentar sedikit yo. DP like saya bilang kalau dia cuma like ya. Mari tuh DP komen. Dan orang tetap komen. Oh Tuhan. Jadi kan semakin orang komen semakin dia meluas itu apa berita. Kok siapa dia so? Dia bukan siapa-siapa. Cuma karena apa apa dia istilah? Selebriti di medsos. Ya saudara. No. Dia tidak bisa diganggu oleh siapapun karena dia selalu apa tampil dengan istrinya. Kau siapa mau ganggu pada dia? Justru malah kalau saya ingat waktu itu dia sering bicarakan tentang kesetiaan pria kepada istri. Nah coba, jadi orang mau komen di situ mau komen apa? Nah, mau cari apa di situ? Selain orang mengagumi orang itu, mengagumi sikapnya, mengagumi pribadi, begitu saudara. Dan orang kagum itu luar biasa saudara. Sampai orang mesti apa? Mesti beri komen gitu. Oh, segitu hebatnya maksudnya. Nah ini cuma selebriti, medsos selebriti. Bukan bintang film, bukan apa. Mukanya juga biasa-biasa kalau mau bilang begitu. Gitu. Jadi diumumkan orang kehamilan. Coba. Itu kan bukan siapa-siapa. Lebih baik berarti selebriti yang saya tahu. Selebriti memang terkenal katu. Cuma saya yang tahu pada orang. Bintang film ini, penyanyi ini saya tahu. Tahu itu mana? Kenapa kita pernah lihat kok? Gitu. Silakan angkut terkenal, terkenal apa kita? Puji Tuhan. Mari baru mulai. Belum lama. Mari puji Tuhan toh. Pak dekat supaya maksudnya enggak usah terlalu jauh toh. Belajar itu lebih baik kalau kelas kecil, baku dekat tuh lebih bagus. Dek, siapa? Aldi sini. Ini napa obat cuma sendiri. Engkau pertama akang sini. Ini juga, itu. Toh, dapat meja tarik.
Ini baru mulai tuh. Baru 2 kalimat. Nah, oke. Saudara ya, jadi sekali lagi saudara bayangkan kalau selebriti pe anak, tadi saya bilang selebriti pe anak, apalagi kalau putri raja pe anak, aduh ya, dia pe kandungan pertama diumumkan, setiap hari orang komen, aduh semoga janinnya baik-baik saja ya, semakin sehat ya Ibu Putri, dan semuanya, pokoknya begitu, tiap hari diberitahu, tiap hari ada saja orang yang memberi komentar, memberi seperti tanda tanda penghormatan lah begitu, tanda perhatian begitu. Nah, dan sekali lagi sorga, cara Tuhan kita memperlakukan anaknya ternyata sangat berbeda. Sorga tidak tertarik dengan pujian orang bumi. Dia tertarik. Dia cuma tertarik orang yang memang sungguh-sungguh tulus mau menghormati dia. Sorga tidak pernah tertarik dengan pujian yang dibuat-buat itu, sorga tidak tertarik. Tidak tertarik. Pujian yang cuma dia cuma tertarik menyanyi karena yang menyanyi di muka Regina. Regina kata kok yang menyanyi ya nah apa tuh orang-orang pokoknya dia bukan memuji Yesus, memuji Regina. Kalau di muka siapa? Agnes Monica, apalagi itu sampai tuh orang yang bukan Kristen datang semua. Agnes Monica mau datang di GPS di situ. Kandati dong nggak hadir. Kandati ini kaca-kaca cuma ingat mau bicara semua dong, bikin bicara dan orang mulia sunya udah dapat lihat pasti dong rado semua urusan belakangan pasti martu orang mesti lihat Agnes Monica itu cuma itu tuh dong mau hagas orang nggak tertarik tuh lain, dan sorganya nggak tertarik. Sorga nggak tertarik dengan keadaan seperti itu. Dia cari siapa yang paling tulus. Dia tidak cari siapa yang paling sempurna waktu itu. Bukan berarti itu para gembala waktu itu kayaknya tidak ada dosa. Tapi dia tahu ini orang seperti ini kalau kita kasih tahu orang yang mau pergi, orang pasti pergi. Orang pasti pergi di kandang sana. Pasti orang pergi. Karena orang siapa? Orang gembala soalnya. Orang tak biasa dengan domba-domba, dengan ternak, orang tak biasa. Jadi, mau jijik, Tuhan, don tidur di antara domba, gak peduli. Jadi sorga memberitahu kepada kelompok yang seperti itu. Yang tidak bilang Pak raja. Jangankan raja. Sedangkan imam-imam di gereja dia bilang. Kan ada imam-imam kepala. Coba. Masih ada kelompok berikut kata. Masih ada kelompok 2. Haleluya kalau begitu tuh. Katu. Sudah. Jadi sekali lagi saudara ya. Mari belajar, taruh ini di dalam hati ya. Terhadap Yesus Tuhan ya. Kalau sorga seperti itu caranya, siapa orang mau pakai cara cara manusia pada umumnya, natural. Saya waktu sampai sana perenungan, saya sampai berpikir Tuhan, baca dulu Tren, baca. Orang jarang-jarang baca ini dia. Coba sebelum dengar semua penjelasan nanti Roh Kudus yang bicara, oke? Coba orang baca Lukas 2 deh. Lukas 2 mulai dari ayat 10. Coba lihat ayat 10 ya. Kayaknya itu mulai dari situ.
mulai dari ayat 8 ya. Oke, kita baca bersama ya. Lukas 2 ayat 8. Baca sungguh-sungguh, nggak usah baku rebe. Nggak usah baku rebe, orang baca sungguh-sungguh. Oke. 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Oke. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan itu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Apa isinya? Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terus, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Habis itu toh? Oh ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Haleluya. Toh? Rupanya dia Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 9 tadi kan? 8 sampai ayat 20. Oke. Saudara, ada banyak sebenarnya toh catatan tentang bagaimana Yesus dilahirkan. Saudara, apa? Tadi cara sorga, cara Tuhan memperlakukan anaknya. Ada lagi apa? Ternyata Allah tidak tertarik dengan cara dunia, dengan cara manusia. Dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik dengan pujian manusia, dia tertarik. Tapi anaknya tidak ada orang lihat. Dia lahir, karena itu mujizat, saudara. Toh? Tadi saya sudah bilang mujizat loh. Bayangkan kalau cuma Lazarus mati, kong bangkit, ya itu kecil dibanding dengan Yesus dikandung oleh perawan. So, cara dia dikandung bagaimana? Gabriel datang, kong kasih tahu Pak Maria. Dia bilang apa? Waktu Maria bingung, bagaimana mungkin? Kan aku belum bersuami. Gitu. Oh, Gabriel bilang, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Tuhan akan menaungimu. Dan kamu akan mengandung. Gitu. Bayangkan saudara. Kan kalau saudara perhatikan Alkitabmu ya. Bagaimana maksudnya ini semua terjadi. Yesus itu bukan baru lahir di situ. Maksudnya Yesus baru ada. Loh,
dia itu baru jadi sebagai manusia. Tapi dia sama-sama dengan Allah Bapa itu so ada dari dulu. Tuh, nggak ada yang lebih dulu dari dorang, nggak ada. Nah itu tuh, Allah itu adalah permulaan. Nah Allah dan Yesus mana lebih dulu? Sama dorang. Nah, ada kan yang mesti persoalkan loh. Berarti Bapa lebih dulu baru Yesus. No, apa? Yohanes pasal 1 bilang Yesus itu siapa? Dia firman Allah yang menjadi manusia. Nah, masa jadi kalau dia Yesus adalah firman Allah, sementara yang menciptakan semua semesta semuanya ini yang menciptakan siapa? Allah menciptakan dengan menggunakan firman. Jadi Allah, nah kalau Allah itu adalah Bapa, Bapa baru anak, Roh Kudus. Siapa lebih dulu? Ini kan orang jangan persoalkan soal ini. Siapa lebih dulu nih? Bapa, anak, dan Roh Kudus. Berarti Bapa yang lebih dulu. Loh, anak ini adalah firman. Loh, anak adalah firman. Firman itu bagaimana? Firman itu perkataan. Kalau Bapa lebih dulu dari anak, artinya Bapa pernah bisu. Nah, coba, apa Bapa pernah bisu? Nggak pernah. Jadi siapa lebih dulu? Dong 3. Sama-sama ada. Ya nggak ada yang lebih dulu dari dong 3, nggak ada. Ya, nah ini orang sampai gila mau jelaskan orang. Itu orang yang nggak mengerti bagaimana 3 1 1 kong 3. Sudah juga engkau kalau nggak mengerti, kau sampai salah. Ini orang Kristen mempercayai Tuhannya seperti itu. Kalau ngoni ini mau percaya sudah, bukan orang urusan. Sudah dijelaskan. Kalau ngoni mau cari tahu kebenaran, berdoa kalau begitu. Minta supaya Tuhan jelaskan kepadamu siapa dia sebenarnya. Saya mendengar saudara orang-orang Muslim yang tadinya fanatik minta ampun tuh, ya. Tadinya orang membantah setengah mati. Unipe Alkitab tidak betul begini dan begitu. Masa unipe Tuhan sama dengan sampo 3 in 1. Yang disampo ni dia lagi. Ini baking soalnya sampo ni dia. Tuh, dia lagi baking sensasi. Tuh. Cuma Kristen tuh 3 in 1. Tuh. Pokoknya apa dulu ya itu 3 in 1 dulu tuh pertama kali diperkenalkan. Sampo apa 3 in 1? Dulu pertama kali. Apa ya? Kopi. Kopi ke 3 in 1. Iya no, sampo. Mama tahu sampo 3 in 1. Orang so bingung. Lagi ini Tuhan sama dengan sampo. Sama dengan kopi lu kata sekarang. Tuh, masa dia kata 3 in 1 ini tuh. Itu cara Tuhan memperkenalkan siapa dirinya tuh. Nguni mau bilang dia sampo kek, tuh apa kek? Ternyata kan dia membuktikan kuasanya, ya. Dan kuasanya tak pernah bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau Tuhan mau baking sesuatu, saudara kan bingung. Nah itu tuh seperti yang saya pernah dengar. Siapa kok itu dia nama tuh hari? Itu yang imam yang orang Iran itu, orang Iran siapa kok namanya? Terkenal itu di YouTube, dia sudah pernah Afshin dia nama Afshin, bukan asin ya, Afshin. Nah, itu dia sampai sudah diundang Daniel Mananta yang undang. Jadi kalau saudara mau cek ada di YouTube tuh. Jadi ini bukan hoax karang-karang begitu tuh, bisa dengar sendiri, langsung dicek, bisa. Ini itu Afshin itu saudara. Loh, dia bilang kita ini Muslim, bukan cuma Muslim tahu apa kalau masih ada lebih tinggi dari fanatik, itu dia. Dia mau jadi jihad. Dia bilang sejak dia lahir dia tahu diri, dia jihad. Orang tuanya semuanya begitu fanatik. Dia bilang tuh
Mana ada kita pernah terpikir satu saat nanti kita menjadi Kristen. Tidak pernah terpikir. Ini ya. Sementara kan orang so tahu. Tuhannya orang Kristen 3 in 1. Sama dengan sampo. Berhenti lu mata tawakang. Kristen ngoni ngoni sama dengan sampo. Gitu tuh. Nah itu kan. Masa dia mau jadi Kristen. Dia bilang tuh. Jadi semua penjelasannya tidak ada yang diterima. Tuh, penjelasan orang Kristen, teolog, debaters dan semuanya udah ditawakang. Sampai satu ketika, Dia mau sholat. Dia mau sholat, Kong. Mana sih cerita? Oh, dia ditahan. Dia ditahan karena dia dituduh dia imigran gelap, memalsukan paspor di waktu dia masuk di Malaysia, begitu. Nah, waktu dong tangkap, kemudian waktu mereka periksa dong tak kaget, loh, ini jihad ini. Jadi, mereka karena dong terlanjur tangkap tuh, terpaksa gimana? Tetap dong kasih masuk penjara, tapi dia jadi imam di masjid di dalam penjara Malaysia. Dorong malah hormat sekali. Ternyata ini pembesar kote. Jadi dia nyandak mengalami hal-hal yang dialami oleh napi yang lain, gitu. Lalu, nah itu, ya saya sih agak lupa ini cerita ya. Kalau tidak salah dia mau sholat ya. Kemudian Yesus menampakkan diri. Itu. Nah coba. Yesus menampakkan diri. Bagaimana? Jadi kalau mau bilang 3 in 1 kek. 5 in 1 terserah. Tapi kenapa dia? Waktu dia muncul dia bilang, loh saya langsung bilang, loh kamu kan Tuhannya orang Kristen. Yesus bilang, akulah Tuhan. Tuh, ini kurang tanya-tanya, mana tuh Yesus pernah bilang akulah Tuhan? Apa? Dia tunjukkan dia bilang akulah Tuhan. Baru ngoni bingung. Benar tuh? Saya lupa di kronologi seperti apa, tapi yang jelas setelah Yesus menampakkan diri kalau salah kedua kali. Ya. Waktu Yesus menampakkan diri kedua kali, kok Yesus bilang sampai ayatnya, Saudara, ya. Kong itu absen bagaimana? Itu jam sholat. Itu hari Jumat ya. Jam sholat. Jadi orang tunggu pada dia di masjid. Dia bilang apa? Dia lari ke masjid dan dia masuk, saudara, dia langsung bilang apa? Saudara-saudara, cuma mau bilang satu, Yesus adalah Tuhan. Aduh, kau kurangnya udah mau bunuh dia di dalam situ. Nah, orang imam so gila. Nah itu DP awal, saudara. Dia bilang pertama kali kalau kita mau masuk Israel mau bikin apa kita. Tapi kemudian waktu mereka tahu siapa saya, dengan mudah saya selalu bolak-balik masuk ke Israel. Siapa dia? Orang Iran. Itu kan musuhnya Israel. Dia masuk dengan itu kisahnya. Mau jelaskan ini dia enggak usah dijelaskan. Enggak usah dijelaskan, Yesus coba tunjuk. Akulah Tuhan yang kau cari. Orang ini, saudara, cuma diberitahu seperti ini supaya kalau tahu ada orang yang bagaimana seorangnya Padang toh begini DP cerita. Jadi apa? Yesus itu firman toh yang menjadi manusia toh. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1. Toh. Lihat apa? Pada mulanya Allah itu ada pada mulanya. Yesus ada pada mulanya. Kok mau cari lagi? Siapa lebih dulu? So tahu-tahu orang ada pada mulanya. Kok mau cari lagi? Siapa tuh lebih dulu daripada mulanya? Pada mulanya itu sih ada lebih dulu dari itu pada mulanya itu. Itu. Kok kalau begitu Tuhan sampai baking. Bayangkan orang manusia kan ada aja. Nanti waktu angkos baku dapatin dia kok tanya. Sekarang mau tanya tuh yang nak war-war.
Itu tuh DP nama tuh pertanyaannya ada war-war. Ya, saudara. Setan untuk membuat orang ini mempertanyakan Tuhan. Oh, dia jago. Kalau saudaranya tidak hati-hati, maka saudara terus akan mempertanyakan Tuhan, meragukan dia. Toh. Kalau Pak itu Afsin tadi ya dan teman-temannya yang lain, atau para murtadin, toh. Kalau ada orang Yesus perlu menampakkan diri. Kalau 4 orang tidak usah. Dia bilang apa? Berbahagialah kamu yang percaya walau tidak melihat. Itu orang. Kalau ada orang mesti dapat lihat. Kalau orang tidak usah. Jadi kalau sampai ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu anggap salah. Itu. Ya. Dulu kan saya sampai mati sekali, sampai doa puasa saudara, supaya kita dapat lihat Tuhan. Oh itu dulu saya. Maksudnya bukan dapat lihat bagaimana, tak suka dapat penglihatan. Oh, orang lain ada penglihatan, dapat lihat Yesus, kita lagi nggak pernah. Tuh masa kita nih dia. Tuh bahasa roh ya. Penglihatan orang-orang coba aku dapat dengan Tuhan Yesus. Dong kata jadi lihat Tuhan Yesus toh. Bahkan tuh hari sampai ada tuh penyanyi Manado ya. Saya terkejut dulu kan Mang dengan di FB. Kita baca dia, so bertobat. Dia bilang, kalau nggak salah dia bilang tiap malam Bapa, Anak dan Roh Kudus duduk dengan dia kata di koi. Ini dia bilang. Tapi so kosong sorga kalau begitu. So Bapa, Anak dan Roh Kudus duduk dengan dia di kamar. Sekarang sunyi daripada nggak ada suara. Apa so pergi sorga atau bagaimana saya tahu. Tuhan. Masa kong kita nggak pernah dapat lihat, toh? Nah, di surah dosa selibah mati sekali. Oh, tak baca ayat Alkitab. Paulus bilang loh, minta. Ya, karunia Roh Kudus minta. Nah, itu. Maka akan dikaruniakan mana? Jadi kan saya pikir, loh, Alkitab dah suruh kok. Jadi saya minta, dan ini minta sungguh-sungguh saudara, toh. Minta doi Tuhan kasih. Minta yang lain Tuhan kasih. Tapi waktu saya minta itu saudara, sampai soba mati memang. Karena ayat Alkitab membuktikan. Jadi saya, Tuhan tolong. Ya, kita Tuhan tolong. Kalau ada yang kurang Tuhan tolong. Sucikan aku supaya aku melihatmu. Saudara, itu semua dekat orang mau ambil ayat mas waktu itu. Berarti ya bulan-bulan seperti ini. Akhir tahun. Lalu pas ambil ayat mas. Kong kan setiap model di sini begitu ya. Jadi so bikin tuh ayat mas banyak-banyak, kong suruh semua boleh ambil silakan nanti gembala belakangan. Tuh, semua so ambil jangan sampai kita orang pikir dosa sih dia so taruh di tempat khusus supaya nanti kurang dia mau pilih tuh. Kurang marah-marah apa dia. Jadi saudara supaya semua tuh kan bukan semua yang apa. Jadi mana-mana penghuni mau pilih itu mana. Nah, saya selalu ambil sisanya. Semua orang so ambil, belakangan apa kita terakhir. Dan tahu enggak saudara? Itu yang membuat saya menangis dan sejak itu kita tidak pernah berpaksa pada Tuhan. Ayatnya apa? Berbahagialah dia yang percaya walau tidak melihat. Kalau Thomas laki-laki berarti ini tumis. Thomas laki-laki. Ini tumis nih dia ini parah nih. Dia mesti kasih kaget. Aduh saudara ya. Saya ingat semua kan udah baca. Kita lihat baca. Oh Tuhan aduh ampun. Bayangkan kita kisah doa puasa. Supaya dapat lihat kon Tuhan cuma bilang apa? Berbahagialah dia yang percaya walau tidak melihat. Oh Tuhan. Maka kalau kau melihat sudah syukuri. Saya tidak melihat. Tuhan bilang berbahagia. Maka aku berbahagia walau tidak melihat. Nanti lihat 1 kali. Nanti lihat 1 kali saat dia datang. Tapi aku tetap percaya. Jadi orang ini suatu hari kan, berapa tahun lalu tuh bingung tuh, Yesus bukan Allah kan? Saya terpengaruh. Sama sekali enggak. Sedang seujung kukunya enggak terpengaruh sama sekali. Padahal pencetusnya saya paling suka. Pendeta itu. Iya, harusnya orang yang pertama kali terpengaruh harusnya ini. Orang lain yang tahu pada dia, kita tuh
tukang iklan. Iya saudara. Kan dulu begitu ceritanya. Dia belum terkenal, beliau belum terkenal, tapi ini nih pengkhotbah Indonesia yang tidak ada model sama dengan dia. Oh jadi saudara, kalau baca tentang Bang Pendeta, saya selalu perkenalkan, mana Sobat Unino, ini pendeta ini. Dulu kan belum terkenal dia. Saya perkenalkan. Dulu kalau beliau datang di Manado, tuh orang ibadah pergi di sana. Loh, orang charter auto kan pergi. Loh, berarti saya rugi dari auto satu. Loh, charter bank kita pakai iko bayar. Kedua, rugi kita nggak dapat derma. Mengerti enggak saudara? Dari sini saudara tahu enggak? Ya. Dari awal saya ini, kalau itu adalah kebenaran, bukan cuma kita mau tahu sendiri. Semua diajak, ayo kita tahu, melihat kebenaran. Biasa, ini tuh selesai dari dulu. Kan nanti rugi, satu bayar auto. Kedua, kita nggak dapat derma. Harusnya kan kalau bikin ibadah kita kan dapat derma. Pendeta lain nggak perlu derma, malah kita ini dia perlu, gitu kan? Waktu itu saudara, untuk sebuah kebenaran itu sampai pernah dia bikin Natal di Manado, di sana. Loh, orang hadir ya. Dulu saya masih ingat tuh anak-anak muda zaman dulu sini kan banyak sekali dulu kaum muda. Saudara saya Ricky, kaum muda dulu di sini semua psikolog Alkitab, saudara tahu enggak? Kalau semua bilang kita ini mempertahankan orang, kaum muda, jangan ada yang psikolog Alkitab. Justru di sini malah karena psikolog Alkitab nanti bayar, nanti beli tiket. Cuma tak kurang berarti itu orang. Ngerti? Itu saudara. Rata-rata dong jadi gembala atau pengerja di tempat yang lain. Yang tidak pulang di sini. Artinya itu orang tak kurang. Saudara tahu? Saya sampai bilang, kaum muda di sini, ya 99% semua ke sekolah kitab termasuk anak-anak. 3 anak itu. Coba. Kok kita untung apa? Tapi karena saudara lama taruh di dalam hati, Yesus segalanya. Ke surga. Itu tujuan kita. Kau mau cari apa? Saya begitu dulu tuh gerakan kaum muda di sini banyak sekali. Coba orang dari mana? Orang bingung. Pendeta, semua kaum muda seperti sekolah kita. Kenapa dang? Tuh, orang mau melayani. Jadi sekali lagi, selama di hati itu selama kita buang tuh semua mau jadi besar di dunia ini. Kalau Tuhan mau izinkan jadi besar, biarlah dengan caranya. Tuh, tapi jangan saya yang menghalangi orang untuk menjadi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi anak tak suruh pergi sekolah Alkitab. Masa orang lain pergi sekolah Alkitab pun kita mau tahan? Coba, tuh ya. Tiba-tiba dapat ingat saudara ya. Dulu ya, papi ya. Sespe papi dulu ya. Orang anak-anak tahu semua prinsipnya. Dia bilang apa? SD, SMP, SMA. Anak-anakku harus sekolah. Apalagi sekolah Alkitab. Itu papi. Jadi dia bilang, setelah SMA, ngana mau kuliah, mau kerja atau mau apa, terserah. Sekolah Alkitab harus. Jadi habis SMA semua habis sekolah Alkitab. Itu dia bicara, dia bilang begitu. Dia bilang apa? Nanti kata setelah sekolah Alkitab ngana mau kuliah. Nah udah, nanti mau kuliah di mana? Saya setelah sekolah Alkitab baru kita pikir ini DP apa sih? DP trik ini dia. Dia so tahu anak-anak kalau sepi sekolah Alkitab dong so lupa semua. Dong so lupa so jadi berubah DP hati. Mau kuliah di mana? Nggak usah. Aku dengan Tuhan saja. Itu ya ini tahu dan kan dia sunya nggak ada soalnya. Ya. Ternyata kan pas kelar saya kelas 1 SMA terus papi meninggal. Jadi kelar SMA semua anak-anak pergi kuliah, kita lebih kuliah. Nyandak sekolah Alkitab, mami nyandak dukung. Itu ya, itu cerita saya saudara. Jangan baku iko sebelah akang.
Udah tamang orang satu kelas, semua baca itu, turun pikuli, deng kita lebih kuliah, cuma ngoni mau kuliah, deng kita lebih kuliah, itu. Tapi dia, kalau Tuhan punya rencana, dia lain kali kan, ini yang sama dengan Falinggir, wora dulu, wora. Dia kata mau terbang, wora. Saya tak bawa Falinggir, cuma tak tahu DP istilah dan, wora dulu. Kasih biar terbang. Kalau satu kali dia cigicak, baru ngata kancing di situ. Baru saya, Tuhan ya itu sudah lama. Ya setelah pelayanan, baru kita angkat tangan bilang, terima kasih Tuhan. Kiapanya nak tangka dari dulu Tuhan. Kiapa mesti kasih biar kita tahu wora-wora dulu. Itu kan cara Tuhan tuh untuk menangkap saya, anak pendeta. Dikasih biar tuh wora dulu tuh. Karena mau pergi Jakarta, pergi dulu Jakarta. Pergi Jakarta dan lupa semuanya. Tuhan kalau bikin kaget orang ada saja. Tahu-tahu darah keluar dari bulu. Baru nggak tahu. Kiapa kok kita sobat darah. Itu Tuhan ya. Tuh saudara tuh. Jadi kalau dengan Tuhan saya bilang Akang, karena saya punya pengalaman seperti itu, saya mesti cerita kepada saudara supaya jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Apa? Orang tahu DP firman apa? Galatia 6 ayat 7. Coba cari dulu Galatia 6 ayat 7. Ini maksudnya kata mau khotbah Natal, kalau sampai sini, biar dia bekerja sesuai dengan caranya. Tuh, coba 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya. Engkau boleh permainkan. Ini boleh kata. Ini boleh. Salah. Salah bilang ini. Boleh permainkan manusia, enggak bisa. Jangan permainkan manusia. Tuh. Kamu saja tidak mau kan dipermainkan orang. Nah, jangan permainkan orang. Tuh. Dulu kan ada tuh lagu bagaimana? Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara. Tong sini ganti dari kata-kata apa? Di hadapan manusia jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Begitu. Jadi di hadapan manusia, loh, yang mau bersandiwara di depan manusia kecuali kalau memang ada DP drama. Nah, kalau engkau bikin bermain pak orang, kamu bukan milik Yesus. Jangan sebut dirimu Kristen kalau begitu. Loh, jadi di depan manusia, ini boleh bersandiwara. Tuh, bikin bagus edu, bikin bermain orang pe anak. Gitu tuh. Sama. Tuh. Perempuan begitu pada laki-laki tidak boleh seperti itu begitu saudara. Tuh. Nah, orang saja manusia yang banyak salah ini, orang nih mau waktu orang baking bermain, apalagi Tuhan. Tuh, Tuhan sekarang orang bilang iyo. Karena ada maunya. Setelah sudah dapat tuh DP mau sudah cari dia sudah tidak ada. So itu kalau saudara lihat yang saudara dah cari-cari dia ada ibadah karena ini, ada ibadah karena itu. Nah itu dah. Sampai akhirnya saudara berhenti ibadah, saudaranya tidak dapat tuh saudara pe mau. Kenapa? Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau selama ini saudara belum tahu soal itu, mungkin Tuhan punya perhitungan yang lain. Tapi kalau saudara rupa sekarang dengar ini ayat, yang bagus edu. Apa yang ditabur orang pasti dituainya. Apa? Kalau tabur rambutan pasti tuainya rambutan. Setelah dia durian lebih mahal. Dia berdoa Tuhan, tolong Tuhan, itu rambutan tanda tanang supaya kita PT durian. Bagaimana dengan ini dia? Betul Tuhan, kita ada tabur rambutan merdu, ternyata durian itu mahal. Dalam nama Yesus jadi durian. Saudara, Tuhan tidak mau dipermainkan.
Tuh, kamu tabur begitu, ya tuainya begitu. Kalau saudara mengharapkan yang lain, kamu sesat. Sesat bukan nanti saya tinggalkan Kristen. Sesat itu waktu kamu mempermainkan Tuhan. Kamu tabur lain, berharap lain. Bagaimana lagi ini? Tuh. Tabur dosa. Tuh. Coba ayat 8 apa? Coba lihat. Tadi kan berbaca itu ayat 8. 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Orang ini manusia roh, maka menaburlah dalam roh. Ini cara pandang yang baru ya, cara pikir yang baru. Di luar itu kamu sesat. Berarti pendeta yang berkhotbah di luar itu berarti pendeta itu sesat. Ini pendeta kok ini, dia kok terlalu menghakimi. Loh, saya bilang ke saudara, gembala dan jemaat Efesus itu dikecam oleh Tuhan. Wahyu pasal 2. Tapi salah satu yang Tuhan masih puji dari sikap Efesus adalah mereka apa? Tegas. Tegas kepada pendeta-pendeta. Hamba-hamba di situ disebut rasul. Rasul yang sebenarnya bukan rasul. Mereka uji. Dia boleh ada sertifikat doktor teologi, lulusan apa kok? Lulusan Oral Robert University. Waduh, keren. Efesus dia cek mana DP buah. Kayak apa kan ini dia? Sekolah tinggi-tinggi, sekolah teologi kok itu DP buah. Ini. Saudara, harus seperti itu ya. Dulu kan sini saya pernah cerita ke saudara ya. Dulu pernah, orang belum di sini, masih di gereja lama, di gedung gereja lama. Ada dulu jemaat yang PNS. Waktu itu dia bilang, mau bilang dia dekat dengan bupati enggak juga, tapi dia bilang dia boleh lobby bupati. Gitu, ya. Gereja dulu kan dari kayu, saya bilang saudara, pastori dari bulu. Kasihan, baru DP mimbar menyedihkan. Dapat sayang mulia bukan mimbar ini. Ini kan mimbar keren Waktu itu saudara, itu jemaat itu, dia kata rasa sayang kan pas dia bilang, kita kok boleh lobby Pak Bupati? Maksudnya? Iya, kalau bupati yang diundang saya lupa waktu itu kalau tidak salah, bukan orang yang kasih dia sama Pak Bupati. Bupati mau kasih doi. Pak gereja yang undang Pak dia khotbah, kalau tidak salah bupati kasih 5 juta. Zaman tahun itu saudara, tahun 2000 awal, 5 juta udah itu banyak sekali. Satu kali khotbah, kok dia mau kasih, kita cuma mau tidur. Kong yang khotbah bupati, kong kasih Pak Doi kita 5 juta. Terus dia mau kasih 5 juta. Saya masih ingat saudara. Saya bilang, brur. Ini mimbar saya ini yang tidak jual. Iya saudara, saya masih ingat sekali. Saya bilang begini brur, kalau itu bupati mau masuk di sini, orang yang tidak larang. Bupati, ngana jadi bupati di kantor. Tapi kalau engkau masuk di sini, kita yang sekolah Alkitab, engkau duduk di situ kau dengar. Kalau engkau mau dengar, jangan usah masuk sini. Itu saudara saya bilang begitu. Sorry brur. Orang pemimbar jelek ini yang tidak jual. Coba. Apa saya tidak perlu uang waktu itu? Rumah dari bulu. Pastori bulu.
anak ini semua masih kecil habis. Ya. Adik masih lumpuh. Oh, masa nyak perlu doyan dong kasih 5 juta. Begini adik sampai dunia ini lumpuh. Kalau saya terima, coba kok saudara. Jadi kalau semua bilang tegas dari dulu, no? Itu mimbar, sedang mimbar biasa dulunya tidak jual, apalagi mimbar ini so gagah. No? Iya saudara. Bagi saya kebenaran ada di atas segalanya, karena kebenaran adalah Yesus. No? Jangan permainkan. Kenapa? Yang sengaja mempermainkan Allah itu, maka kamu sesat. Oh, ngana ini pindah-pindah gereja, ngana permainkan Tuhan. Bukan itu tuh permainkan Tuhan. Kebenaran harus dicari. Kebenaran harus dicari. Kalau saudara perhatikan, murid Yohanes Pembaptis, ingat saudara, Yohanes Pembaptis, dia datang lebih dulu dan melayani lebih dulu dari Yesus. Saudara bisa baca di Alkitabmu. Jadi Yohanes Pembaptis ada murid. Yohanes 1 ayat 29 atau coba lihat deh, atau coba betul enggak Mama? Yohanes 1 ayat 29 betul enggak? Nah, ini betul. Yohanes 1 ayat 29. Saudara lihat? Lihat ayat 28 apa? 28 terus. Apa? Belum. Oh, ayat 29 ayat 29 30. Saudara lihat ya. Saya baca, saya perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang bilang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ada murid. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Bayangkan, Yesus datang sesudah Yohanes. Tapi Yohanes bilang apa? Dia itu sudah ada sebelum aku. Kemudian daripadaku. Tunggu itu dulu. Akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 31 apa dek? Oke, ya. Oke, langsung ayat 35 kalau begitu ya. Jadi ini waktu Yohanes menunjuk kepada Yesus, di situ ada murid-muridnya. Lalu ayat 35. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Oh ini. Ya, lalu ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kemudian apa? Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Ini Yohanes Pembaptis murid ya. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Loh, bukankah Yohanes Pembaptis benar? Kok ngapa ngoni sembaku ikut sana? Yohanes Pembaptis tidak mencegah murid-muridnya. Dorang mau cari kebenaran, mereka mengikuti kebenaran, pergi. Dan murid-muridnya tidak pernah kembali lagi kepada Yohanes. Mereka menjadi murid Yesus. Itu contoh salah satu. Hati-hati saudara ya. Kalau kita perjalanan hidup kita tidak tahu kapan berhenti, kapan berakhir. Bayangkan kalau saudara berakhir, padahal saudara tidak punya komitmen, tidak punya hubungan bahkan dengan sang kebenaran itu. Kenapa? Karena kamu tidak pernah buat pilihan untuk mengikuti dia kemanapun dia pergi. Susah. Ya. Saya sangat tahu soal ini.
untuk menyatakan salah apa yang puluhan tahun saudara anggap itu benar. Itu DP susah. Oh, minta ampun DP susah. Susah sekali. Mengapa Yesus disalibkan? Karena Yesus menyatakan salah apa yang orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, yang selama itu mereka pikir orang ini bangsa pilihan, keturunan Abraham. Siapa yang mau bilang orang ini salah? Yesus datang kau bilang ini salah. Itu yang menyebabkan Yesus kemudian disalib. Bayangkan saudara. Kalau saudara perhatikan, siapa Yesus waktu itu dan DP murid-murid, dorang dipenuhkan Roh Kudus saja bukan di bait Allah. Di mana? Di kamar loteng. Artinya bait Allahnya terima pada orang. Apakah gereja selalu benar? Hah? Hanya karena DP gedung disebut gereja, disebut rumah Allah, sungguhkah rumah Allah itu adalah rumah Allah? Sama seperti sungguhkah orang Kristen itu adalah orang Kristen? Sungguhkah Natal yang kau rayakan itu adalah Natal yang sesungguhnya? Sama kan semua. Sungguhkah ibadah yang kau sebut itu ibadah adalah ibadah yang sesungguhnya? Coba. Ini kau orang mau urut semua. Saudara saja yang datang di sini, hati-hati saudara. Yang saudara, oh orang dah ibadah orang pendeta ini benar. Oh ya, tapi kalau saudara sendiri tidak sungguh-sungguh, maka kamu tidak dihitung sebagai orang yang beribadah. Itu jelas. Jangankan saudara, saya saja bisa dibuang. Saya ini yang mengajar saudara tuh, saya bisa ditolak. Loh sangat bisa. Waktu saya ternyata cuma bisa mengajar orang. Saya sendiri tidak menghidupi apa yang saya ajar kepada orang lain. Loh, saya ditolak, itu pasti. Mengapa saya begitu takut saudara? Saya begitu keras ya. Kalau itu kebenaran, kebenaran. Harus. Toh, semua orang mau suka atau nyandak bukan tapi urusan. Oh. Sikap saya bagaimana? Saya harus mengajar kebenaran. Oh. Saya cuma berfungsi untuk mengajar kebenaran. Tuh. Soal itu, bibit itu bertumbuh atau tidak bukan urusan saya. Tuhan yang menjamin. Apa? Nanti Dia yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau sampai itu benih itunya tidak bertumbuh bukan kita bersalah. Bukan begitu. Nah, Paulus beri pernyataan. Dia bilang apa? Apa? Paulus menanam atau? Paulus menanam, Apolos menyiram atau? Iya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Loh, orang yo so tanam, so tabur itu benih, tuh, so sirang hari-hari, sirang tiap kali saudara datang. Tapi kalau yang tidak bertumbuh, bukan kita salah. Berarti mungkin memang saudara, saya kan bilang kepada saudara ini seberapa waktu ini kan ulang-ulang. Tanah di pinggir jalan, tanah yang penuh batu, berbatu-batu, tanah yang penuh duri, semak duri, coba. Baru tanah yang subur. Jadi yang bertumbuh yang tanah subur. Saudara cuma datang-datang ternyata pernah kasih keluar tuh batu. Ini mau dibersihkan semak belukar di hatimu yang ada salah. Orang lain tiap kali datang, so siapkan hati Tuhan. Tolong biarlah hatiku malam ini jadi hati seperti tanah yang baik dan subur. Tuh, sehingga apa saja benih yang ditabur pasti dia tertanam, bertumbuh dan pasti berbuah. Itu kan. Oke, saudara. Ini tuh orang saya maksudnya tadi kan mau bahas tuh Lukas pasal 2. Coba balik ulang di Lukas pasal 2 tadi kayaknya ayat 10 toh. Ayat 10. Ya. Kan gembala-gembala sementara menjaga domba.
Saya ingat ada rabi Yahudi yang kemudian percaya Yesus. Ya baru minggu lalu ya. Saya dengar dalam pembahasan itu. Dia bilang, loh, Anda bilang tanggal 25 Desember Yesus lahir. Loh, ini saja mana tadi? Ayat 8 kan? Ayat 8. Ini saja sudah jadi bukti bahwa ini bukan bulan Desember. Yang bilang orang Yahudi ya. Bukan orang Jawa. Bukan orang Rembokan yang bilang. Yang bilang orang Yahudi, lahir di Yahudi, besar di sana. Sampai tua dia di situ. Dia bilang apa? Baru baca ini dia, ini bukan Desember. Yang bilang dia, bukan kita ya. Ini gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Dia bilang itu di sana apa? Mulai dari bulan November atau Oktober, November sampai bulan Februari itu musim dingin. DP nama musim dingin. Itu zaman tahun berapa tuh? Sebelum Masehi. Tuh, kira-kira tahun 2, tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan sekarang masih dingin, apalagi tahun itu. Yang bilang dia bilang baru mulia ini, nggak dipercaya kalau tanggal 25 Desember. Orang Yahudi bukan orang Amerika. Dan itu bukan cuma satu yang bilang. Jadi jangan sok tahu kalau bilang itu dia. Jangan sok tahu. Apa saudara lihat ya? Sestu hari dari Israel itu bulan Februari. Dan masih dingin. Ya. Masih dingin. Yo, tamang-tamang sampai 3 lapis tuh baju. Terus yang memang tahan dingin ya. Ini data lalu dong tuh. Memang tamang-tamang itu duduk dapat sayang ke yang dorong. So pakai topi, pakai masker, udah sabua saudara tuh. So pakai kos tangan. Yo, karena DPD ini ampun. Itu sebulan Februari. Bulan Februari padahal soalnya enggak ada salju ya. Ujang saja sekurang ujang rinte-rinte. Saya waktu di sana enggak pernah ada ujang keras, enggak pernah. Ya, waktu itu Februari tahun itu. Itu Februari saudara, masih dingin. 2014. Bagaimana tuh tahun ampas sebelum Masehi? Kasih yang Tuhan. Jadi itu Rabi itu bilang, itu gembala-gembala yang menjaga ternak itu enggak pernah musim dingin, enggak pernah, enggak ada gembala menjaga domba musim dingin. Itu Yahudi ya. Jangan kau samakan dengan Tomohon, dengan Rembokan, jangan. Orang pedingin mau dibandingin orang di sana. Loh, nyandak semua tempat bersalju, tapi kalau bilang dingin sekali. Orang cuma lihat salju waktu itu salju belum mencair. Tuh, di apa kata Bukit Hermon. Cuma itu tuh ada salju, ya. Waktu begitu langsung mencair. Tapi nggak main-main, DP dingin minta ampun, dingin sekali. Jadi gembala-gembala menjaga ternak di waktu malam. Ini saja tanda pertama bukan bulan Desember. Yang bilang orang Yahudi kok yang mana engkau tuh tahu di mana tuh. Tanggal 25 Desember cuma bukan memperingati hari lahir, tapi memperingati Yesus pernah datang jadi manusia di dunia. Bukan memperingati hari lahir, karena itu bukan hari lahirnya. Itu sekali lagi saudara mau tanggal 25 ke toh 25 Desember, 25 Februari ke, 25 Agustus kah, tempo apa, biar saudara baking tanggal tepat hari lahir Yesus, nyanak masuk surga engkau tahu. Iya, aduh, orang so tahu Yesus hari lahir tempo apa ya, orang so reken, orang tiap kali apa, kalau so mau DP hari lahir, orang semua pi Israel, pi di Bethlehem toh,
kau cari palungan, tidur di palungan. Tuh, supaya ada apa? Supaya dong lu sama dengan Yesus, sama dengan Maria, dengan Yusuf, begitu tuh. Nih, orang Kristen masa kini tuh modal begitu, saudara. Dompet kira begitu tuh menghormati Tuhan. Yang Tuhan dah suruh apa? Yang dia dah suruh baking tuh dia ada perintah. Ini tuh yang dia perintah, ini tuh orang baking. Heran. Ini tuh Kristen masa kini tuh. Tuh Tuhan dah suruh, orang nih mau baking. Tuh Tuhan suruh, itu tuh orang baking. Dan menyesatkan itu orang yang nih mau baking. Apa yang kau pihak? Makan ini perjamuan kudus ini toh, tubuh dan darahku, supaya kamu memperingati apa? Kematian dan kebangkitanku. Itu Yesus dah perintah. Itu dia dah suruh. Bayangkan tuh orang. Saya bilang Akang, lalu kalau saudara cek lagi saudara. Saya bilang Akang, itu gereja mula-mula. Saya bilang ke saudara, Alkitab bilang Yohanes pasal berapa kok? Yohanes pasal berapa itu? Yohanes bilang seandainya semua peristiwa mesti ditulis, makanya tidak ada buku bisa muat. Yang mana kok itu? Yohanes pasal berapa? Pasal 21. Pasal akhir berarti. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jika semuanya harus ditulis, maka dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, jadi saya sangat yakin ya, semua peristiwa yang ditulis di sini ini adalah peristiwa pilihan. Peristiwa pilihan. Ya, yang berarti dipilih oleh Allah. Karena Alkitab disebut firman Allah. Maka semua yang ditulis dalam Alkitab ini hal-hal pilihan, terpilih untuk ditulis. Sekarang pertanyaannya kalau begitu, kenapa hari lahir Yesus tidak terpilih untuk ditulis dan gereja mati? Satu, dua, gereja mula-mula. Ya. Gereja mau bilang murid, harusnya kan tuh mesti bilang juga dengan murid-murid toh. Kurang lebih Yesus dan murid-murid 3,5 tahun. Loh, kurang lebih ya. Yesus dan murid-muridnya 3,5 tahun. 3,5 tahun kok masa dorangnya enggak pernah tanya. Yesus tanya kok no. Toh, masa Kaisar hari jadi orang tahu. Oh, Herodes hari jadi orang tahu. Masa Yesus ketuun hari jadi masa orang enggak mau. Berarti apa saudara? Sampai ditanya saja tidak pernah. Dan Yesusnya tidak tertarik untuk beritahu. Yesus juga tidak tertarik untuk tanya. Petrus, ngana lahir tempo apa? Tidak usah tanya, dari Yesus tahu semua. Dan Yesus tidak begini. Bukan kejutan sebenarnya toh. Sementara tidur, Yesus coba bilang pada orang, Petrus beri jadi ini. Besok pagi toh. Jadi orang tengah malam. Susah dia kamar itu. Apa kata? Ikan Petrus, kan pas-pas tuh ada ikan Petrus dong, sobek ikan bakar, kong taruh lilin, tuh, kong kasih bangun Pak Petu, tuh. Happy birthday Petu, tidak pernah tulis. Yesus Perjanjian tidak pernah tulis, Samuel Perjanjian tidak pernah tulis, yang tulis cuma Herodes Perjanjian. Kasihan juga. Bangga sekali dia bikin hari jadi sampai dengan Herodes. Yesusnya pernah bikin hari jadi. DP pembesar di dalam Alkitab nggak pernah bikin hari jadi. Kok angkot semua gila ya, malah kumpul dana di jalan mau bikin kotek gembala hari jadi. Tuhan tolong tahu dapat pikir bagaimana. Kok habis turun bakal Akang. Yang sudah bikin macet jalan, cuma bikin gembala hari jadi. Yesus hari jadinya suruh bikin, kok angkot tarik. So itu tuh hari di sini ya, yang karena Yesus hari jadi bikin jodang. Kayak anguni masuk gereja, bikin jodang kalau begitu. Bila perlu minggu depan kita hari jadi le bikin. Ulang terus toh, tiap minggu Yesus hari jadi. Masa Yesus begitu? Semua cepat tua sudah biar. Tuh.
Ini kan tuh masa kini. Orang ini cuma suka tertawa-tertawa. Cuma suka yang senang-senang. Akhirnya apa? Betul-betul menggenapkan firman Tuhan. Apa? Orang Tuhan sebenarnya tuh kampung tengah. Jadi kalau ada makan-makan besar, tempo apa itu? Tempo apa nanti tong datang? Biar lelah. Besok orang mau bikin kola, ikan bakar. Iya, kita jago kalau bikin kola. Nanti kita bikin tuh kola. Kita bikin cookies. Rame memang kalau begitu ya. Tuh hari itu orang pikir-pikir, bagus tuh orang pikir aja ini. So ada tanpa bakar, tuh bakar. Bagus kasih hilang nih mimbar nih dia. Nggak usah pakai mimbar. Tuh hari saudara saya dulu pernah dengan almarhum, saya betul pernah berpikir, bagus tuh orang ini beli bis. Supaya tuh orang hari Minggu, tiap hari Minggu tuh orang ibadah pantai. Jadi semua naik bis, mau pergi mana sekarang saya? Gunung Dua Saudara. Semua pasti pergi. Biar sementara bajalang jatuh, nggak peduli pokoknya. Pokoknya tuh orang rame. Kayaknya begitu. Itu baru gereja bertumbuh. Susah pokoknya. Kalau pikir-pikir, kalau udah duduk-duduk begini saja, angkut setengah mati mau badengar, bagaimana itu bajalang-jalang. Dia besok sementara bajalang-bajalang, kompak udah apa dengan apa kata? Dengan apa itu barang itu ya? Paniki. Kumpak udah pada paniki ya tuh. Paniki ular sudah sudah jadi ibadah. Somo dusu paniki. Somo dusu tikus. Somo dusu ular. Coba ini kan tuh gereja. Sekarang model tuh sudah. Nanti tuh orang di sana apa? Mau lari leper. Lari karong. Lari apa? Makan kerupuk. Pokoknya segala rupa pokoknya. Kalau begitu bayangkan gereja so mesti ada apa? Ketua seksi permainan. Terpujilah Tuhan. Ini ada apa dengan gereja sekarang? Dan saudara tidak menganggap kalau ini aneh. Ketua hari jalan-jalan. Kalau di sini begitu tuh. Ketua hari jalan-jalan, ketua hari makang-makang. Dan ini gereja suka sekali. Dulu saya masih ingat sudah di sini tuh. Kalau yang namanya kerja bakti, sampai tuh yang tidak pernah masuk gereja datang. Mau apa dorong? Padahal mau bekerja. Mereka besok mau ibadah. Cuma mau duduk dorang ini mau. Don suka kalau kerja bakti. Ini ada apa? Dan ini betul saudara. Betul kok. Dulu sini waktu mau gale-gale di fondasi. Semua datang. Semua datang biar tuh lain cuma haga-haga. Pokoknya dia mesti datang. Rame pokoknya. Rame tuh, tante-tante coba goreng-goreng pisang, itu pokoknya rame hari keramaian. Besok orang mau doa, jangan ada orang datang, pusing. Besok orang mau dapat dengan Tuhan, doa kan mau dapat dengan Tuhan, mau baca cerita dengan Tuhan, jangan ada orang datang. Kalau besok orang mau makan-makan, datang orang. Ini yang terjadi saudara, ya. Bukan cuma saudara, dari dulu model begitu. Dari dulu. Saudara mau baca cerita dengan siapa semua begitu modelnya. Harusnya orang cek. Sungguhkah Yesus adalah Tuhan atas dirimu? Benarkah kau bukan musuh Allah? Kan saudara tahu mana Filipi 3 ayat berapa itu? Antikris apa kau dek? Dorang itu bertuhankan perut. 18 deh.
Nah, ini bayangkan. Ya, Paulus mesti menangis. Paulus bukan menangis karena di situ jemaat kasih yang miskin-miskin. Nah, dia menangis kenapa? Karena orang hidup sebagai musuh salib. Siapa tuh musuh salib? Ayat 19. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka, bayangkan. Yang dorang anggap itu mulia, yang dorang anggap itu hebat, justru hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kesudahan mereka itu tadi di awal. Apa? Pasti binasa. Pasti masuk neraka. Kenapa? Mereka siapa? Musuh salib. Antikris. Aduh, kasihan. Tuh, mau pakai 666. Orang yang tidak pernah mau pakai. Yang tidak perlu engkau pakai. Kalau nggak ada model sebegini, kamu itu adalah antikris. Sampai matinya tidak pernah pakai itu nomor 66. Dan sampai mati saudara Tuhan bilang apa? Undur kau, pembuat kejahatan. Kenapa? Loh, Tuhanmu bukan Yesus. Tuhanmu perut. Kau menolak Yesus demi perutmu. Bagaimana? Kau menolak Yesus, bayangkan saudara, ditukar dengan hal-hal yang memalukan. Coba. Hal-hal yang tidak pantas. Paulus bilang apa? Sedangkan cumu jangan. Ya, Paulus bilang apa? Yang mereka lakukan diucapkan saja jangan. Begitu memalukan. Ya. Begitu menjijikkan. Dan ini terjadi sampai di dalam gereja. Coba, itu yang kepada saudara saya sudah buktikan berulang kali. Yang tidak usah jemaat yang duduk. Pendeta begitu. Oh, lihat. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jangan saudara ya. Belajar tahu tuh mau pakai jangan cumu di sini. Jangan cumu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Orang sekarang, siapa kok dikentu kudus? Ini Alkitab yang bilang. Paulus menyurati jemaat Efesus. Bagaimana? Tuh orang, siapa kasih yang pendeta tuh bisa kudus? Ampun. Tuh orang kasih yang penting kasih yang beriman. Kan Paulus bilang, tuh orang kan selamat karena iman bukan karena perbuatan. Oh iya. Berarti engkau salah mengerti. Kenapa ini Paulus yang tulis? Masa Paulus mau membantah perkataannya? Percabulan, kecemaran, sedang cumu jangan. Jadi engkau bercerita, stop tuh cerita jorok. Ini cerita gerap pendeta. Saudara tahu tuh cerita gerap mana tuh yang masih pantas dan yang mana yang jorok? Jangan disebutkan. Jangan cuma gara-gara mau bikin orang tertawa, kalau saudara bebas cerita. Sampai itu jorok engkau jadikan cerita. Bagaimana? Baru teh habis ibadah sudah cerita jorok. Bagaimana ini dia? Kan baru habis ibadah. Berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Stop saudara tuh udah. Tuh so itu dulu tuh. Sampai lelah yang kali mau lihat itu bukan main dah. Tuh. Sebenarnya dari kegiatanmu di medsos, sudah dapat lihat kalau saudara itu siapa? Dapat lihat kalau angkot itu siapa? Oh, kita kok maksas nyanda, kita kok nyanda aja posting itu. Tuh, cuma kita jadi lihat babadiang. Tuh, kalau nyanda ada orang agak, itu lihat. Tuh, dia mata sampai semua jadi belok dia dari. Tuh, so bingung dia mau lihat. Sampai engkau baking sama Tuhan bilang jangan. Maksudnya tuh, waktu saudara membiarkan pikiranmu jadi kotor, saudara mau jadi kudus bagaimana? Ternyata orang pertobatan dimulai dari pikiran.
Perbuatanmu tidak pernah akan jadi kudus kalau pikiranmu najis. Dengar baik-baik. So itu pertobatan apa? Tuhan bilang apa? Berubah pikiran. Karena dia tahu waktu pikiranmu berubah, maka cara hidupmu berubah. Karaktermu berubah. Pilihanmu berubah. Cara hidupmu, arah hidupmu berubah. Kenapa? Karena pikiranmu berubah. Mau berubah bagaimana pikiran? Dengar Alkitab. Dengar firman yang benar. Waktu firman tidak pernah dijelaskan kepada saudara dengan benar. Bagaimana saudara mau berubah nih pikirannya? Tidak mungkin. Kau akan terus saja dengan pikiranmu yang najis. Jadi ya mau kudus bagaimana? Ya tidak mungkin. Nanti saudara semakin lama justru semakin saudara benci nih kebenaran. Saudara lihat. Mula-mula saudara suka sekali, lama-lama saudara suka sekali. So pasti sekali udah nih pendeta nih. Sudah sempat cerita kemana dia tuh nyak war-war. Engkau yang berpikirnya nyak war-war. Kali lagi Paulus sampai bilang apa? Aku sering mengulangnya. Dan kali ini aku menangis. Mesti bilang. Kenapa? Karena orang itu suka keterlaluan. Kalau zaman itu saja seperti itu, bagaimana masa kini, saudara? Tadi saya sudah bilang tuh, Natal bagaimana? Natal orang di gereja karena gereja kan sudah libur. Yang rame di mana? Di mall. Oh saudara kalau di mall sekarang kau nyedak pe. Cuma ingat mall sekarang dia tutup jam 12. Yang biasa dia jam 10 so tutup. Karena mau Natal, odo sudah. Orang Kristen so pindah DP ibadah. So pindah di mall. Jalan mau ke mall. Coba sudah pergi. Cuma ingatnya sampai-sampai di mana. Tempo apa tuh orang pernah terjebak. Bayangkan saudara. Aduh so antri panjang sekali. Kontor orang mati masuk saudara. Akhirnya coba putar 3 kali so di dalam. Ninta mau parkir di mana. Dari ujung ke ujung orang so parkir kok. Salah-salah orang mau di tengah jalan. Terpaksa orang keluar kok bayar parkir. Oh Tuhan. Ya, saya begini, nyandak dapat tanpa parkir. Tuh tukang parkir sih mana tertawa. Tetap bayar parkir. Tahu 5.000 udah salah bayar parkir. Nyandak parkir, marah bayar parkir. Siapa yang dapat tanpa parkir? Ya sudah. Orang gereja sama pindah gereja di mall. Don tunggu sampai apa? Sampai mall tutup. Mari kalau di gereja itu pendeta singkat juga ibadah singkat juga. Duh, ini kan so malam-malam Natal begini duh. Coba kok ibadah singkat. Kong saudara so siap belum? Bapak saudara, toh. Ya mungkin kau terang mau mati. Semua Natal sampai bilang akang sampai bilang. Pendeta tuh. Ya, tuh. Ada orang-orang yang jawab undang pases. Ya, orang ada ibadah. Tentu dong bingung. Ibadah? So bulan Natal begini, kok masih ibadah? Kok untuk pendeta mau istirahat tempo apa? Justru kan ini bulan istirahatnya pendeta dong. Bulan istirahatnya pendeta, kok bulan sibuk-sibuknya jemaat. Baju, orang mau apa leh? Pokoknya begitu. Kalau baca-baca tanda-tanda kedatangan Tuhan, tapi pikir-pikir kayaknya Tuhan memang pasti datang bulan Natal. Ini banyak sekali orang masuk neraka. Dia orang tertinggal. Nanti baku bawa di center class. Yesus yang tidak datang jemput, aku center class yang jemput. Center class yang suarto pit. Dan orang yang tidak takut sekarang. Orang Kristen tidak takut. Orang Kristen lupa. Lupa dengan sorga yang mulia. Natal itu kesukaan besar. Tadi malaikat itu bilang, apa? Aku datang bawa kesukaan besar. Apa kesukaan besar? Yesus datang. Itu kesukaan besar. Nah, kalau saudara kesukaan besar kalau makan-makan, berarti Natal tidak terjadi padamu.
Kesukaan besar waktu sungguh-sungguh Yesus ada denganmu. Itu tuh kesukaan besar. Waktu kau sungguh-sungguh datang berjumpa dengan Tuhan, alami persekutuan dengan Tuhan, itu kau alami kesukaan besar. Coba ayat terakhir. Ayat terakhir. Bentar. Lukas 10. Lukas 10 sudah lihat ya. Jarang-jarang Yesus Alkitab tulis Yesus bergembira. Lukas 10 ayat 21. Tadi saya coba cari Yesus bergembira dengan catatan Alkitab kan. Jarang. Nah kalau begitu coba turun cek. Mengapa Yesus bergembira kalau begitu? Kalau begitu sulit dia untuk bergembira, mari turun cek. Dia bergembira karena apa? Coba. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Itu tuh Yesus bergembira. Bukan, siapa juara apa? Juara makan kerupuk, siapa? Setelah Paskah, lomba cari telur. Lomba voli. Mana? Lomba pakai baju Natal, pakai baju Paskah. Ini apa ini? Karena Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Lalu apa? Apa alasannya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bilang karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itu alasan kegembiraan Yesus. Kalau saudara dengar begini, gembira atau enggak? Nah itu baku lain itu orang. Kenapa kau sulit untuk satu frekuensi dengan Yesus? Sejalan, sepikir. Akhirnya saudara juga senang dengan Yesus. Yesus datang itu kesukaan besar. Kalau di sini Yesus hadir, artinya di sini seharusnya ini adalah kesukaan besar. Kau datang, kau mengalami kesukaan besar. Tapi kalau saudara datang, saudara cuma ganu, ya enggak guna berarti, percuma. Saudara lihat sekali-sekali lagi apa? Alasan kesukaan Yesus, alasan kegembiraannya. Dia bilang apa? Rahasia kerajaan Allah justru disembunyikan bagi orang-orang yang dong pikir orang itu pandai. Nah, yang kau tidak akan mendapatkannya. Tuhan nyatakan kepada orang kecil, kepada gembala-gembala, yang orangnya tidak reken. Siapa? Karena Yesus lahir di tanpa yang orang ini mau pergi, ya kan? DP tempat tidur saja, Yesus pe box apa? Tanpa makan domba pe tanpa makan, domba pe tanpa makan, Yesus pe tanpa tidur. Bagaimana ini? Jadi masa raja tuh mau datang di situ, tentu berhenti le. Jadi Tuhan suruh tuh orang yang bisa disuruh. Orang pasti taat. Orang kecil. Biasanya memang orang kecil. Orang ini semua kan orang kecil. Orang lebih muda sebenarnya untuk dituntun datang kepada kebenaran. Harusnya orang berbahagia. Jadi orang-orang kecil yang dengan mudah sebenarnya diajar untuk taat kepada Tuhan. Diajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Jangan orang so jadi orang kecil, orang lebih kepercayaan kecil. Orang ini mau percaya kepada apa yang Yesus bilang, kepada apa yang Alkitab tulis. Sorga datang dan berkata, ini kesukaan besar, dan kamu justru
tidak bersuka karenanya. Mana ya? Yang bersukanya tidak ada. Satu orang mau bersuka ketika Tuhan pun bersuka. Dunia bersuka waktu orang jadi kaya, waktu orang jadi terkenal. Sementara sorga bersuka cita waktu ada orang kecil bertobat. Sorga bersuka cita. Berapa orang bertobat baru Tuhan bersuka cita? Satu orang bertobat. Satu orang bertobat, sorga bersuka cita. Kau saudara, berapa orang yang bertobat? Satu, tak kira berapa. Memang susah juga. Engkau bukan orang sorga soalnya. Kalau kau orang sorga, satu orang bertobat. Haleluya. Berapa orang sukses yang mau mendengar firman Tuhan? Satu orang. Tak kira berapa. Bilang Akang Yesus bilang, cuma satu orang kong. Pelakor lagi. Kong di mana? Di gedung kesenian. Bukan di mana? Di kantor gubernur. Bukan. Di pinggir Parigi. Yesus berkhotbah di situ. Orang lain ini mau dengar, orang lain ini mau singgah dan tahu Yesus ada di pinggir Parigi. Berkhotbah apa siapa? Pak pelakor. Berkhotbah tentang apa? Allah itu roh. Siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dah bilang pas apa? Pak Ibu Pendeta, bukan. Pak pelakor yang DP suami soanam. Suami soanam dia bilang apa? Gini ada suami padahal soanam. Yesus bilang, dalam hal ini kau berkata benar. Karena sudah 5 suamimu dan itu semua memang bukan suamimu. Dan sekarang yang ada padamu juga itu bukan suamimu. Kalau sekarang langsung mau pilih jadi ketua kaum ibu dia. Ini Alkitab loh. Sekali lagi, Yesus bergembira ketika kebenaran yang cuma sorga yang tahu diberitahu kepada saudara. Kali lagi, saya untuk mendapatkannya itu saudara. Saya sampai untuk bagaimana saudara ya. Saya bahagia sekali loh dengan keadaan ini yang orang lain ini mau. Lebih saya tante-tante tuh. Tante-tante paling sinetron yang dia suka. Dan pasti kalau masuk pas SPK kamar, bingung dong. Suka tidur yang ses. Aduh nanti Jo belum sekarang, nanti Jo lain kali. Yang enggak semangat langsung dia tuh. Kalau ses Mbak Uni Indonesian Idol, tuh apa leh? Gereja Idol, Natal Idol, Pasca Idol, apa leh? Sudah baru itu baru terompeses ini memang di kumang ini terompeses ini dia somba cerita kudus, somba cerita bertobat, somba cerita mati tuh belum itu tuh DP pamungkas selalu namun suka mati tuh mati di luar Tuhan. Ini tuh pendeta ini kalau sudah sampai situ DP khotbah tuh mau cerita Natal dari mana DP terakhir mati. Memang itu kan DP ujung.